Dewa Medis Terkuat. Bab 689. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak menghancurkan orang-orang di seluruh galaksi alter. Bagaimanapun, galaksi alter sangat besar dan memiliki begitu banyak orang. Jika mereka benar-benar mulai membunuh, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu akan terlalu tidak manusiawi. Selain itu, orang-orang di galaksi alter juga merupakan stok potensial. Lebih baik mempertahankan mereka daripada membunuh mereka. Jika mereka dapat memberi saya kekuatan iman, kultivasi saya akan jauh lebih cepat. Bahkan jika mereka tidak memberi saya banyak kekuatan iman, adalah baik untuk dapat mengolah sekelompok talenta top. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, mereka datang untuk mengganggunya dan berani membunuh orang-orangnya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Tuanku, apakah Anda ingin saya memimpin orang untuk membunuh mereka? Kisah membungkuk. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, tidak perlu. Meskipun orang-orang alter agak keras kepala, akan sangat disayangkan jika membunuh begitu banyak dari mereka. Galaksi Vega kita selalu menjadi yang terdepan di antara yang lain, dan galaksi-galaksi di sekitarnya sudah lama tidak puas dengan kita. Sebelumnya, mereka datang untuk berpartisipasi dalam upacara penobatan Hun Tianxing sebagai penguasa. Sebenarnya, ini adalah bukti terbaik. Hanya saja aku sempat mengusir mereka saat itu. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ambisi seperti serigala. Saat ini, akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan bantuan lebih banyak. Tuhan, Tuhan yang kudus. Tidak perlu menyanjungku. Kakak kedua, silakan terus tinggal di galaksi alter selama sisa waktu ini. Kita butuh ahli tingkat master di sini. Setelah itu, saat aku selesai dengan masalah-masalah yang membosankan ini, aku akan pergi memeriksa lubang cacing ruang waktu itu untuk melihat apakah ada peluang untuk menyelamatkan master. Bagus. Bintang Benhu. Ini adalah salah satu planet di alter. Karena para pendeta di Bintang Benhu memiliki kepribadian yang liar, ini juga merupakan tempat terjadinya pemberontakan paling besar. Pada saat ini, di salah satu kota, ada sekelompok besar biksu berbaris di kota. Kita tidak butuh kekuasaan Vega. Kita, alter, punya penguasa sendiri. Benar sekali. Usir para bidat Vega dan kembalikan kebebasan dan kejayaan alter. Jika situasinya biasa saja, menghadapi 1, 2, atau bahkan ratusan pendeta, pendeta yang dikirim Vega pasti masih punya cara untuk menghadapi mereka. Tetapi menghadapi hampir separuh kota dan ratusan ribu biksu sekaligus bukanlah hal mudah untuk dihadapi. Mereka diperintahkan untuk menerima dan mengajar para pendeta ini. Jika pemberontakan sipil terjadi dan perang skala kecil pecah, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, siapa yang tahu bagaimana Xiao Chen akan menghukumku? Oleh karena itu, para pejabat yang bertugas di tempat ini hanya membawa anak buahnya untuk membujuk mereka dengan lembut. Tolong batalkan pawai secepatnya. Kami jamin tidak akan ada yang terluka. Selama kamu membatalkan pawai, kami dapat menjamin bahwa kehidupanmu di masa depan akan tetap sama seperti sekarang. Tidak akan ada perubahan. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang lebih baik daripada City Lord's Mansion sebelumnya. Sayang sekali pernyataan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap para penjahat itu. Kami tidak butuh manajemenmu. Meninggalkan kota kami adalah bantuan terbaik bagi kami. Benar sekali, keluarlah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, kami akan terus berunjuk rasa. Sekalipun kami harus melawanmu sampai mati, kami tidak akan pernah membiarkanmu bertindak sembrono di tanah kami. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, dan bahkan orang-orang di garis depan mulai mendorong dan mengikut para pendeta dari Vega. Yang lebih parah, beberapa pendeta muda dengan kekuatan lemah bahkan mulai menyerang. Tetapi para penguasa galaksi Vega hanya mengaktifkan ki pelindung mereka dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Begitu mereka menyerang, orang-orang ini pasti akan melawan. Mereka tidak takut pada orang-orang di kota ini, tetapi jika mereka menghancurkan orang-orang di kota ini, mereka mungkin disalahkan oleh para petinggi, dan mereka tidak mampu menanggungnya. Selain itu, bahkan jika mereka menghancurkan tempat ini, bagaimana dengan tempat-tempat lain? Apakah semuanya hancur? Melihat sekelompok master di galaksi Vega, mereka sangat frustrasi. Pada saat ini, cahaya ilahi tiba-tiba jatuh dari langit. Cahaya ilahi jatuh ke tanah, dan energi spiritual yang besar langsung memaksa semua orang mundur. Setelah melihat orang ini datang, Tuan Vega segera berlutut. Bawahan ini memberi salam kepada Tuan dan semua kaisar. Kisah berkata dengan dingin.
Mengapa kamu tidak melawan? Ini. Beberapa orang saling memandang dengan malu di wajah mereka. Bawahanku tidak kompeten. Benar-benar sampah. Xiao Chen berkata perlahan. Jangan salahkan mereka hanya ingin menyelesaikan tugas mendidik orang-orang ini. Ya. Kisah berhenti bicara, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik para pembudidaya di kota, dan berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu berbaris? Semua orang yang hadir saling memandang, dan menelan ludah mereka untuk mengumpulkan keberanian. Seorang biksu dari alam legenda berjalan keluar dengan cepat dan berkata, kami tidak butuh aturanmu, orang-orang Vega. Kami bisa mengurus diri sendiri. Xiao Chen tersenyum tenang. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin ras yang bahkan tidak bisa melindungi galaksinya sendiri bisa mengatakan bahwa kamu bisa mengatur dirimu sendiri? Wajah semua orang memerah, tetapi mereka masih tidak yakin dan berkata dengan keras kepala. Meskipun kita tidak mempertahankan galaksi alter, itu tidak berarti kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Singkatnya, jika kalian tidak menarik orang-orang kalian, pawai kita tidak akan berhenti selama sehari. Sungguh. Ya. Serius. Pihak lainnya bersikap sombong, dengan kedua tangan di belakang punggung dan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah Xiao Chen menatapnya selama 3 detik, dia berpikir dan pihak lain langsung meledak. Kultivator legendaris itu meledak menjadi kabut darah di tempat. Yang lain yang hadir langsung terkejut, dan banyak orang bahkan mengompol. Tidak semua orang licik. Banyak biksu muda yang bodoh dan tertipu oleh orang lain. Selain itu, mereka masih muda dan energik, dan darah mereka kuat. Begitu otak mereka dipenuhi darah, mereka tidak peduli dengan apapun. Pada saat ini, melihat Xiao Chen mengambil tindakan, mereka tiba-tiba menyadari betapa mengerikannya musuh mereka. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum acuh tak acuh, memperlihatkan giginya yang putih. Dia tampak seperti angin musim semi, tetapi sebenarnya dia menakutkan dan membunuh. Apa? Siapa lagi? Ingin mengambil kembali apa yang disebut kekuasaan penguasa di mulutmu? Ini. Semua orang saling memandang, dan segera menelan ludah mereka lagi, tetapi jantung mereka sudah berdebar kencang, dan mereka sangat takut. Pada saat ini, beberapa biksu tua di kerumunan berbicara lagi. Jangan takut padanya, dia tidak bisa membunuh kita semua, kan? Aku tidak percaya dia bisa membunuh semua orang di alter. Jangan takut, bersatulah dan lawan orang-orang di Vega. Bab 690. Benar sekali. Jangan takut. Paling buruk, kita semua akan binasa bersama. Ya, mereka pasti tidak berani membunuh kita semua. Kalau tidak, seluruh alter akan menjadi gurun, kan? Melihat kesombongan orang banyak itu muncul lagi, Xiao Chen mencibir dan mengangkat tangannya untuk menebas dengan pedangnya. Satu pedang, 10.000 kaki. Ketika pedang itu jatuh, setengah dari kota itu hancur hidup-hidup. Di antara mereka, banyak sekali pembudidaya yang langsung diledakkan menjadi terak di tempat. Sampai saat ini, semua orang yang hadir menyadari betapa kuatnya Xiao Chen. Untuk sesaat, mereka semua terkejut. Melihat semua orang yang tercengang, Xiao Chen mencibir dengan jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Benar sekali. Memang butuh waktu lama untuk membunuh semua orang di alter dan memulihkan populasi di sini, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa melakukannya. Itu juga tidak berarti aku tidak berani melakukannya. Jika kau benar-benar mendorongku ke sudut, aku bisa membunuh kalian semua dalam semenit. Juga, beberapa orang idiot, gunakan otak babi Anda dan pikirkanlah. Mengapa beberapa orang selalu menghasut di belakang layar? Bukankah itu karena mereka ingin memperebutkan kekuasaan? Jika Anda punya otak, jangan biarkan orang lain memanfaatkan Anda. Sebagai orang yang berada di dasar dunia seni bela diri, sebelum Anda memiliki cukup kekuatan, Anda hanya memenuhi syarat untuk diperintah oleh orang lain. Tidak peduli siapa yang memerintah, Anda akan tetap diperintah pada akhirnya. Mampu bertahan hidup lebih baik daripada apapun. Hanya dengan bertahan hidup dan menjadi kuat, Anda dapat memiliki hak untuk berbicara. Sekarang, siapa lagi yang ingin berebut kekuasaan? Berdiri. Biarkan aku melihatnya. Atas perintah itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk mundur satu demi satu, ketakutan yang amat sangat. Xiao Chen sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Dia benar-benar membunuh orang tanpa ragu, membunuh setengah dari penduduk kota hanya dengan satu gerakan. Orang ini benar-benar gila. Jangan ganggu dia. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh ganggu orang ini. Melihat ketakutan di mata semua orang,
Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis. Segera setelah itu, dia melembutkan nadanya dan berkata dengan tenang. Hari ini, aku tidak akan membuang-buang waktu untuk berbicara denganmu. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, semua biksu yang menyerah kepada Galaksi Vega akan diperlakukan 2 kali lebih baik dari sebelumnya di kota ini, dan dalam 2 tahun ke depan, semua penjualan senjata sihir dan pertukaran sumber daya akan bebas pajak. Mereka yang tidak mau menyerah akan dibunuh. Kalimat ini bahkan lebih kuat dari pedang Xiao Chen. Hanya dengan kalimat singkat ini, semua orang di antara hadirin berlutut bersama. Kami bersedia menyerah. Kami bersedia menyerah. Melihat pemandangan ini, semua penguasa Vega tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini lebih penyayang daripada orang tua mereka ketika mereka melihat manfaatnya? Orang-orang alter benar-benar sekelompok orang yang tidak punya nyali. Namun, cara Xiao Chen menamparkan dan kemudian memberikan kencan yang manis benar-benar sangat ampuh. Di satu sisi adalah kematian, dan di sisi lain adalah pembebasan pajak dan perlakuan ganda. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah menyelesaikan masalah di sini, Xiao Chen mengangguk puas dan berbalik untuk pergi. Kisah dan yang lainnya segera menyusul dengan cepat. Ingat, jika ada pembuat onar di masa depan, bunuh saja mereka secara langsung, hanya para pemimpinnya, dan jangan pedulikan hal-hal sepele lainnya. Ya, tetapi tuanku, bukankah Anda terlalu baik hati untuk memberi mereka perlakuan yang begitu murah hati? Anda tahu, ada lebih dari 1 kota di seluruh alter. Saya tidak tahu berapa banyak kota di sini. Xiao Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tenang, dan berkata. Jadi apa? Kuil Dewa Alter, termasuk semua kuil Kaisar Dewa, Istana Dewa-Dewa, Istana Dewa Dao, Kota Kaisar Dewa, Istana Raja Dewa, dan Istana Dewa-Dewa tidak terhitung jumlahnya. Selama kita mengumpulkan semuanya dan mendistribusikannya kepada para pembudidaya di bawah, bukankah semuanya akan stabil? Kita tidak perlu mengeluarkan uang. Tuan, Anda bijak. Menggunakan uang mereka untuk membeli hati dan pikiran mereka, langkah ini sungguh brilian. Meskipun begitu, tidak cukup hanya mengandalkan uang untuk membeli hati orang. Lagi pula, biksu sudah sangat tua, dan godaan yang dibawa uang hanya bisa bertahan sebentar. Jadi apa maksud Yizusai? Xiao Chen merenung sejenak dan berkata, segera pindahkan sejumlah besar kultivator pria dari Vega. Dorong mereka untuk menikah dengan kultivator wanita dari Galaksi Alter. Selama kita dapat membuat generasi penerus seluruh Galaksi Alter menjadi orang-orang kita, bahkan jika mereka ingin memberontak, mereka tidak akan dapat menimbulkan gelombang besar. Tuhan itu bijaksana dan berkuasa. Kami mengaguminya. Saat dia berbicara, seberkas cahaya ilahi tiba-tiba melesat keluar dari luar planet. Ini adalah kapal perang spiritual yang besar. Setelah tiba di depan Xiao Chen, beberapa murid dengan cepat terbang dan berlutut di depan Xiao Chen. Laporkan kepada Tuhan, beberapa perbatasan penting di Vega dalam keadaan darurat. Xiao Chen sedikit mengernyit, dan yang lainnya, seperti Kisah, juga memiliki mata dingin, memperlihatkan niat membunuh yang ganas. Apa yang terjadi? Mengapa ada keadaan darurat di perbatasan? Siapa yang mengirimnya? Bima Sakti Selatan, Galaksi Skyhook, Galaksi Sirius, dan beberapa galaksi besar lainnya telah mengirimkan pasukan pada saat yang sama. Pasukan tersebut telah tiba di perbatasan Vega kita. Selain itu, para penguasa alam juga telah berkumpul di tepi galaksi kita. Diperkirakan mereka dapat menyerang kapan saja. Bajingan-bajingan ini, beraninya mereka memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kisah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, lalu menatap Xiao Chen dan berkata, Tuanku, biarkan aku memimpin anak buahku untuk membunuh mereka. Aku tidak akan merasa nyaman jika aku tidak memberi mereka pelajaran. Mata Xiao Chen tenang, tanpa kepanikan. Jangan khawatir. Aku mungkin bisa menebak apa yang ingin mereka lakukan di sini. Mereka baru saja melihat bahwa kita menangkap alter dan menghasilkan banyak uang, jadi mereka ada di sini untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, aku bukan orang yang mudah ditipu, jadi aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Sampaikan perintahku. Biarkan Po Jun, Tan Lang, Jia Luo, dan yang lainnya menjaga galaksi alter dan membantu Tuan Yunli. Kisha, ikutlah denganku. Aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan rubah-rubah tua ini. Ya, perintah itu segera diturunkan. Xiao Chen memimpin 7 pembunuh dan pergi berperang dengan ringan, meninggalkan pasukan utama.
Dia hanya memimpin 2 kapal perang Lingu sepanjang 10 juta meter dan dengan cepat maju menuju perbatasan antara Vega dan galaksi lain. Di sisi lain, pasukan dari beberapa galaksi telah berkumpul di tepi galaksi Vega. Jumlah pasukan di setiap galaksi lebih dari 1 miliar, dan jumlah kapal perang Lingu bahkan lebih dari ratusan ribu. Beberapa galaksi bergabung pada saat yang sama, dan total pasukan telah melampaui 10 miliar. Di langit berbintang, saat kapal Lingu bergerak maju, seolah-olah sekelompok besar meteor berkumpul dan bergerak maju pada saat yang sama. Bersambung.